ya. Jadi cara pengkodeannya lebih elegan ya, jadi maksudnya nggak gampang dicirin sama orang. Ketika APK kita buka, orang buka gitu ya, orang tahu kalau kita itu pengkodeannya itu beda, nggak cuma hapus-hapus doang ya, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0. Sebenarnya ada cara lainnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya operator semua? Di video kali ini kita akan belajar pemrograman deteksi root ya, atau bisa dibilang kita belajar bypass root APK. Nah, ini gue jadi langsung aja masuk ke pembahasan karena bakal rada panjang pembahasannya untuk video kali ini. Dan ini gue udah masuk nih di satu class ya, class root detector ya. Ini biasanya hampir semua APK itu menggunakan string root seperti ini. Nah, yang kita tahu ya, yang kebanyakan orang tahu itu, mereka cuman menghapus saja nih. Jadi misalkan ya, ini contoh aja, misalnya ini semua dihapus kayak begini, terus dihapus, misalkan terus diganti, misalnya ini dihapus juga dia ya. Nah, begini terus diganti cons perintah untuk tidak diaktifkan, ya kan? Cons 4 v0 misalkan gitu, terus 0 kali 0 di bawahnya dikasih, oh ini langsung aja ke sini. Ini langsung dikasih misalkan return ya v0. Biasanya kayak begitu yang kita tahu ya kan. Jadi mereka banyak yang menghapus semuanya ya, terus tinggal dikasih perintah nggak dijalankan ya, cons 4 v0 0 kali 0. Nah, ada juga yang mereka itu menghapus satu persatu. Jadi stringnya itu dihapus satu persatu kayak begini. Misalkan ya, ini binnya itu dihapus, terus disisain seperti ini ya kan. Terus ini juga misalkan sistem bin, ininya dihapus, terus disisain misalkan ininya disisain atau dihilangkan seperti ini ya. Ini sih bener ya, cara coding seperti ini, bypass kayak begini. Sebenarnya ini betul, cuman ini gimana ya, masih jorok istilah kata ya, masih kotor, masih gampang kedetek kalau kayak begini. Nah, di video kali ini gue akan kasih nih tutorialnya yang lebih dalam lagi ya, cara pengkodeannya itu lebih dalam lagi. Jadi nggak sekedar cuma menghapus ya constring-constringnya aja kayak begini nih ya. Walaupun ini bener ya, udah bisa. Maksudnya kalau misalkan kalian coba nih nanti di handphone masing-masing dengan metode seperti ini, tinggal hapus kayak begini doang ya, emang terbypass ya kan rootnya. Cuman ini kalau kata gue itu masih banyak kurangnya ya, karena masih rentan untuk terdeteksi root ya. Dan ini APK-nya sebenarnya sebagai contohnya itu gue menggunakan aplikasi rootbeer ya. HP-nya juga udah gue root menggunakan Magis, dan rootbeer-nya itu juga gue nggak hide di Magis-nya ya, bisa kalian lihat di sini. Jadi misalkan kalau gua scan ya, harusnya dia mendeteksi rootnya ya, mendeteksi Magisnya nih, mana tadi ya, rootbeer. Nah, ini dia, nggak gua centang ya jadinya ya. Nah, kalau gua deteksi dia, gua scan dia, pasti terdeteksi root. Jadi anggap aja ini aplikasi yang kalian mau bypass rootnya ya, karena biasanya memang setiap aplikasi itu class-nya itu ya, pengkodeannya itu biasanya sama, jadi tinggal ikutin aja. Nah, oke, jadi kita langsung mulai ya, kita tetap masuk ke NP Manager. Nah, ini dia, ini kita tinggalin aja ya, jadinya yang ini kita exit dulu deh ya, biar dia rapi lagi. Nah, ini dia rootbeer-nya. Oke, ini kita masuk lagi text editor. Nah, ini biasanya itu aplikasi itu dia untuk keyword search-nya ya, kalau nggak sistem ya /system/ terus is root, terus super user, atau sistem bin atau xbin gitu, atau root, pokoknya ada beberapa ya, macam-macam gini biasanya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah yang harus kita bypass. Jadi ya, nanti misalkan kalian menemukan aplikasi-aplikasi yang mendeteksi root, atau kalian mau bypass rootnya, terus menemukan kode-kode seperti ini. Nah, ini begini caranya ya, cara nge-bypassnya itu sebegini nih. Yang pertama adalah kalian lihat dulu nama metodenya ya. Di sini kalian lihat di belakangnya itu ada huruf Z. Z itu ini ilmu penting nih ya, jadi harus diingat. Z itu
menunjukkan boolean ya. Boolean apa? Udah pernah kita bahas ya. Boolean itu dia menunjukkan dua pilihan, dijalankan true atau tidak dijalankan false ya. Jadi kalau ente semua nih nemuin code sama yang metodenya itu di belakangnya Z, itu artinya dia menunjukkan boolean ya, pilihan dijalankan atau tidak, true atau false ya. Nah, di sini yang kita mau bebas adalah misalkan ya, kita cari di sini check for binary. Ini ada nih, check for binary. Artinya dia mau ngelihat binary rootnya ya. Sini ada tulisan constraint binary detected. Ini stringnya itu nggak perlu dihapus, Mas Bro. Banyak gue lihat nih para modder yang mereka itu kalau nge-bypass itu stringnya itu dihapus. Ini sebenarnya dia, kita lihat constnya ya. Nah, kita lihat metodenya. Nah, ini dia metodenya itu check for binary-nya itu belakangnya Z. Artinya dia menunjukkan boolean, pilihan. Kita lihat di sini. Nah, di sini udah kelihatan nih. Const 4v3 0 kali 1. Artinya itu dijalankan. Terus di bawahnya ada add init lead 8 v2 v2 0 kali 1. Artinya ini menunjukkan ini sedang dijalankan. Ini tinggal kita ganti 0 aja. Udah, ini dia terdisable, nggak dijalankan. Jadi nggak perlu kalian hapus nih, ente abang-abang yang terhormat, hapus constringnya ya. Walaupun demi kehati-hatian ya, maksudnya misalkan biar rapi cara modnya itu, biar nggak kedeteksi terus dihapus ya, terserah deh ya kan. Tapi kalau menurut gua itu nggak perlu. Nah, terus untuk di bawahnya ini, jika ente semua nemuin nih class seperti ini juga sama boolean, di sini ada Z juga. Terus beda nih sama yang di atas. Yang di atas kan banyak nih ya kan, classnya metodenya sampai bawah sampai return and method itu. Nah, ini kok cuman sedikit. Nah, kalau nemuin code seperti ini ya, constraint busy box through info virtual, bawahnya itu cara bebasnya kayak gini ya. Ini sebelum dia baca constraintnya, kita matiin dulu langsung. Jadi kita di sini tulis const terus 4 v0 0 kali 0, terus bawahnya return v0. Jadi nggak usah dihapus abang-abang ya. Kebanyakan gue juga lihat nih ya, ini semua dihapus sama dia, dihapus terus dia tulis ini const 4 v0 0 kali 0 ya. Itu nggak perlu dihapus, justru itu bisa mendeteksi si servernya ini kalau dia stringnya itu ada yang nggak beres ya. Sebutannya apa ya kalau nggak beres begitu ya? Aduh, gue nggak terlintas ya untuk saat ini. Pokoknya dia bisa mendeteksi kalau data yang dikirimkan ke server itu nggak beres. Jadi sebelum dia membaca stringnya, ya kita matiin aja dulu seperti ini ya kan. Misalnya check for busy box binary ya kan. Terus ini udah kita langsung matiin 0 nih. Kode ke bawahnya itu udah nggak perlu lagi kita hapus ya. Terus kita lihat lagi ke bawah nih. Nah, ini check for dangerous prop, itu nggak ada ya kan tadi. Ini juga sama ya. Ini juga sama nih, panjang. Tuh di sini ada tulisan detected. Nah, ini tuh sama ya. Add init. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau misalkan mau dibebas, ini udah tinggal di nolin aja. Kalau yang seperti ini nemuin apa namanya code-code yang seperti ini. Nah, ini Magis. Ini sama nih. Jadi kita tinggal tulis aja const terus 4 v0, 0 kali 0, bawahnya return v0 seperti itu. Ini gua bukas aja deh, ntar nulis lagi capek lagi ya. Nah, ini kan sama yang kayak di atas ini ya. Oke, terus kita cari lagi nih. Tadi apa aja sih yang ada? SU exist ya, SU exist ya. Kita cari SU exist ya. Artinya itu dia menemukan root ya. SU itu root, dia menemukan root for native tadi ada ya, root for native ya. SU binary doang ya. Oh, ini ada nih root for native nih di bawah ya, sama Magis binary tadi ada ya. Oke, ini berarti kita bebas nih root for native. Ini juga sama. Dia menunjukkan Z di bawahnya yaitu boolean.
Ya kalau kita mau bypass itu tinggal di mana ya? Oh ini mana ya? Dia mana ya? Kok nggak ada nih? Ini dia nih. Ya, tinggal kita nolin aja. Ya, tinggal kita nolin, tuh dia udah terhapus. Terus ini check for SU binary kita bypass juga. Ini kita paste sama seperti tadi, ya. Jadi ada dua ya, cara ya. Terus ini SU, nah ini dia nih, cek SU axis. Ini juga sama. Ini mana ya? Ini nggak ada nih. Oh ini dia. Ini dia konsumpat V0 0 kali 1. Ini kita, aduh salah lagi. Ini kita nolin aja. Nah sekarang tinggal kita save ya. Oh ini apa nih yang salah nih? Oh ini nggak tanpa koma, lupa. Oke, ini udah. Terus kita back, kita compile. Oke, terus kita sign aja langsung. Ya, ini kita langsung install ya. Nah, langsung kita buka ya. Ini kita open. Terus kita scan. Lewat. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Jadi kita belajar untuk bypass root ya. Ini untuk semua aplikasi biasanya cara pengkodeannya itu sama. Kalau gue lihat di aplikasi-aplikasi ojol misalkan gitu ya, itu cara pengkodeannya itu sama ya. Jadi kalau mau bypass rootnya itu ya seperti itu. Ini tanpa kita harus menghapus yang tadi nih ya, yang sistem ini ya. Kita lihat nih, oh masih ada, tuh Mas Bro masih ada ya, masih lengkap ya, masih lengkap. Terus di Magisnya pun juga, mana Magis? Tuh masih uncentang ya, mana sih? Tuh masih uncentang. Sekarang kita scan lagi, dia sudah terbypass rootnya ya. Jadi cara pengkodeannya lebih elegan ya. Jadi maksudnya nggak gampang dicirin sama orang. Jika APK kita buka, orang buka gitu ya, orang tahu kalau kita itu pengkodeannya itu beda, nggak cuma hapus-hapus doang ya. 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0. Sebenarnya ada cara lainnya, tinggal kita cari aja yang dia menunjukkan pilihan nanti atau boolean ya. Udah pernah gue bahas ya boolean itu apa, lengkap. Jadi kalau misalkan masih bingung dengan boolean itu, gue udah jelasin di video yang lalu, balik lagi aja. Oke, untuk video kali ini seperti itu aja. Gue mau subscriber OMP itu lebih jago ya, lebih smart dalam mod aplikasi. Jadinya kita semua di sini punya ciri khas masing-masing ya. Mungkin yang di sana itu begitu cara kodenya, walaupun nggak salah ya, tapi ya kita beda sendiri ya. Jadi seperti itu yang pengen gua kasih ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak Terus OMP Project agar gua selalu semangat berbagi tutorial dan aplikasi kepada kalian semua. Akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.